Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktarina dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang status sosial menurut ilmu sosiologi. Simak videonya. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Dalam arti lingkungan, pergaulan sehari-hari, persentasenya, dan adanya hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Terdapat dua unsur yang terkandung dalam status sosial, yaitu hak dan kewajiban. Pemaknaan umum dari status sosial ialah adanya perbedaan kedudukan yang bersifat hierarki dalam suatu sistem sosial. Pada awal abad ke-19 Masehi, status sosial dimaknai sebagai sesuatu yang diperoleh dari pewarisan kedudukan secara sosial. Perkembangan antropologi modern dan sosiologi modern mengubah makna status sosial menjadi kedudukan sosial dengan segala kewenangan yang diperoleh tanpa memperhatikan asal-usulnya. Mengukur status. Menurut Pitirim Sorokin, mengukur status sosial seseorang dapat dilihat dari jabatan, pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, politis, keturunan, dan agama. Macam-macam status sosial. Menurut Ralph Linton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status, yaitu ascribed status, achieved status, dan assigned status. Ascribed status adalah status yang dicapai seseorang dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah ataupun kemampuan. Status tersebut sudah diperoleh seseorang sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan yang dengan sendirinya memperoleh status bangsawan. Biasanya, ascribed status lebih banyak dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial yang tertutup dan masyarakat feodal. Sedangkan achieved status adalah status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan seperti ascribed status, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Jenis status seperti ini bersifat terbuka bagi siapa saja. Contohnya, setiap orang bisa menjadi hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu, seperti lulusan fakultas hukum, memiliki pengalaman kerja dalam bidang hukum, dan lulus ujian sebagai hakim. Yang terakhir adalah assigned status. Assigned status adalah status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Assigned status berhubungan erat dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan tertentu memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Status ini diberikan karena orang tersebut telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat. Dalam suatu masyarakat, seseorang dapat mempunyai beberapa status. Bahkan dalam waktu yang bersamaan, dia dapat menjalankan beberapa status sekaligus. Misalnya, seseorang yang menjabat sebagai kepala sekolah juga menjabat sebagai pengurus koperasi pertanian, serta menjadi seorang kepala rumah tangga. Beragam status yang dimiliki juga dapat menimbulkan pertentangan atau konflik status. Status konflik. Konflik status adalah konflik batin yang dialami seseorang sebagai akibat adanya pertentangan pada beberapa status yang dimilikinya. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang berkewajiban merawat anak-anaknya memiliki pekerjaan sebagai guru SMA. Ibu rumah tangga itu bingung memilih menjadi ibu rumah tangga atau menjadi guru. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.